Oke, kita coba lagi ya. Buat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sobat-sobat yang bahagia dimanapun berada, kita bisa ketemu lagi ya di acara kita ngobras, ngobrol santai. Terutama hari Senin ini identik dengan keriuhan ya, kesibukan, tapi mudah-mudahan ngobrol-ngobrol kita malam ini bisa nemenin sobat-sobat temu bahagia yang mungkin lagi istirahat nih ya di jam-jam segini. uh, Setelah sebulan nih kita nggak ketemu, kita bisa ketemu lagi di tahun yang baru dan sekarang sudah mau habis nih ya bulan Januari, sudah mau masuk ke Februari. Nah, gimana nih sobat-sobat yang bahagia? Ada yang punya resolusi nggak? Terus resolusinya gimana nih? Atau ada yang lebih senang hidup mengalir aja seperti air? Oke, untuk nemenin semuanya, malam ini kita akan undang narasumber kita yang luar biasa, Bapak Dr. Suban Jubaidi, salah satu sahabat saya nih yang sudah mau meluangkan waktunya untuk nemenin kita semua malam ini. Oke, nggak menunggu waktu lagi, kita coba invite lagi ya, mudah-mudahan berhasil nih. Assalamualaikum Pak Subah. Suaranya lagi Waalaikumsalam yang keluar. warahmatullah. Suaranya doang yang kedengeran. Iya, iya, iya. Nggak apa-apa deh. Saya juga hanya ngeliat diri saya, Teh Renanya nggak kelihatan. Karena biasanya bisa ya, gampang aja ya. Iya, iya, iya. Tapi di handphone Teh Rena gambar saya nggak ada ya? Nggak ada juga, tapi suaranya jelas. Betul. Saya juga di Mm-mm. handphone saya hanya ada suara Teh Rena dan tidak ada gambar Teh Rena, hanya gambar saya. Iya, sama. Tapi suara As kedenger jelas sih. Oke. Baru Jadi sih gimana tuh? apa namanya, ngalamin begini yang dulu sempat tuh nggak bisa masuk ya sama sepupu aku yang di Australia. Mm-mm. Oh, sampai beberapa kali itu. Tapi nggak apa namanya, sama sekali nggak ada suara gitu loh. Jadi baru ngalamin yang begini. Nah, kemarin itu sama Bu Iip pun sama, tapi di Bu Iipnya yang nggak keluar gambar aku. Jadi Bu Oh, Iip ngomong sendiri, nggak tahu nih, udik juga ya. tapi kalau Mungkin kalau tampilan istilahnya IG-nya gambar kita berdua ada nggak ya? tampilan rekamannya, tadi ada Iya, yang maksudnya masuk nih, kita kalau coba nanya dulu deh. Nah, ketika ketika di di rekaman Instagramnya ya. orang melihat tuh Nah, ada kitanya nggak berdua gitu. nah ini ada yang masuk, aku apa nanya dulu nih ya, barangkali di luar mah bisa kelihatan. Assalamualaikum Teh Kiki. Minta bantuan feedbacknya nih, gambar kita udah kelihatan nggak? Gambar duaan. Gambar berdua, soalnya jadi kayak radio ya, suara masing-masing. Lama kita nggak live Nah, eh, IG ya. iya Wah, ini masih udah pelajaran berarti tahun loh mesti. Kak, terakhir tahun kemarin. Udah Tapi tahun lebih. aku cari Nah, aplikasi nggak ketemu ya. Salah kenapa? satu apa nggak, iya, saya sedang mencari-cari, nggak Uh-uh. ketemu. Iya nggak bisa, kenapa ya? Tapi suaranya jelas insya Allah Kak. Jadi pura-puranya kita kayak lagi ngewawancara aja gitu. Aduh, nanti di remedial di next live IG bareng suami aku ya nanti. Siap, siap. Oke deh Pak, kita ngobrol santai aja ya Pak ya. Iya, iya, iya. Biarpun nggak kelihatan gambarnya, alhamdulillah tetap masih bisa kontak ya, terhubung di malam ini. Meskipun sama Allah diizinkannya baru suara. Mudah-mudahan tetap masih bisa dapat ya Pak ya, tema diskusinya. Kok ada lagi? Sebentar. Tes tes, Pak Suban. Iya, iya.
Nanti aku perlu tanya nih sama ahli IG ini kenapa bisa begini. Case baru. Oke deh Pak, Ya, apa namanya? Di tahun yang baru nih kita udah setahun nih nggak ketemu ya Pak ya. betul Di Teren. tahun yang Nah, baru terakhir kita udah waktu acara di Cianjur ya, gempa Cianjur. terus sempat Kita live kan, IG tuh abis itu oh 1 bulan iya setelah ya, itu. malah kita Hmm, backgroundnya itu adalah tempat waktu di tenda pengungsian ya, oh psikososial iya, itu. pas apa sih acara Hari Ibu ya Pak ya? Iya gitu ya. Ramadan juga, Eh, sebelum Ramadan udah sempet or, sih live IG ya. beberapa kali, Hmm, Terena, iya. betul betul betul. Terima kasih Ini nih juga. Terena, sudah ngajak saya silaturahmi kembali. Saya juga yang terima kasih Bapak udah nyempetin waktunya kan paham lah sibuknya luar biasa. Jadi Masya begitu bisa Allah. malam ini langsung. Bisa saya deui ah. Heeh. Boleh kita nanti, Oke. In- ini sebagai 2024 sebagai langkah awal kita memulai, nanti kita bisa lah Terena Amin. beberapa event yang lain kan kita akan Iya, melakukan live lagi. iya, Gimana Teh? amin. Selanjutnya kita santai Iya, ini malam ini? ternyata banyak juga yang join nih Pak Suban nih. Boleh Ada boleh. Teh Kiki, ada Sufyan, siapa nih? Bill Zahra. Terima kasih yang sudah apa join ya menyempatkan waktunya. Biasanya kan kalau Senin tuh identik dengan riuh gitu ya Pak ya, Iya iya karena hari iya. pertama Iya. gitu ya. Tapi mudah-mudahan obrolan kita bisa mencairkan gitu ya Amin amin. dan menemani sobat-sobat semua yang mungkin lagi rehat nih ya setelah Hmm. seharian riuh mungkin dengan kesibukannya masing-masing. Iya nih Pak, terkait apa namanya resolusi nih Pak di tahun yang baru, Mhm. menurut Bapak gimana nih? Sebenarnya efektif nggak ya punya resolusi gitu loh? Atau malah Ya, jadi kayak apa ya, tegang gitu jadi kalau gagal ya, gimana? Oh, ya, ya kalau menurut saya, Terena, dalam iya, agama kita kan diajarkan bahwa kita itu harus lebih mhm, baik dari hari yang kemarin. Artinya, oke, kita mesti lebih baik dari hari kemarin, kalau sama kan rugi. iya, Nah, artinya kita mesti punya satu perencanaan yang matang untuk hari ini atau hari besok gitu ya. iya, Kalau kita hitungannya hari, berarti hari, kalau bulan, bulan, tahun-tahun. Dan mhm, orang-orang biasanya kan bicaranya resolusi, artinya tahun. Ada iya, orang iya, yang resolusinya di tahun Hijriah, ada yang di tahun mmm, Masehi. Saya pikir nggak iya, ada masalah lah. Nah, mhm, kalau saya berpikir begini, resolusi itu adalah sesuatu yang bisa dieksekusi hari ini gitu. Jadi mmm, kalau kita punya resolusi hari malam ini, besoknya tuh mesti iya, langsung eksekusi. mmm, Jangan sampai kita punya resolusi banyak, tapi besoknya kita mau iya, ngapain. Nah itu. Jadi resolusi yang bagus adalah resolusi yang bisa dieksekusi mhm, di esok harinya. oh, Itu pertama. iya, iya, Nah, iya, iya, jadi kan beda antara mimpi sama resolusi. Jadi sebenarnya mmm, kalau kita punya mimpi, itu kan besar jangkanya, mungkin butuh waktu secara ya normal ya. iya, Itu bisa 2 3 sampai 5 tahun ke depan. mhm, Nah, untuk menggapai mimpi itu kita namanya resolusi langkah-langkahnya. Sederhananya iya, iya, begini deh. Saya dari Cirebon mau ke Bandung. mhm, Itu adalah mimpi besar saya gitu ya. mmm, Nah, untuk saya bisa ke Bandung kan iya, saya butuh langkah-langkah. Nah, itulah resolusi. oke, Berarti apa yang saya lakukan? Persiapan saya berarti harus cari tiket. Yang mmm, kedua saya berarti siapin sanggunya. Saya mhm, kira-kira harus membawa apa saja. Nah, kira-kira hari apa. Nah, itu adalah resolusi-resolusi yang ingin kita capai. Makanya resolusi itu pengertiannya adalah bisa jadi kumpulan resolusi-resolusi yang belum tercapai. Itu juga mmm, bisa. iya, 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 Jadi beda gitu. Saya pikir kalau saya mengartikan kita nggak mungkin, contoh mhm, seandainya ya kecuali kalau kita ada keajaiban ya, iya, tiba-tiba tahun ini kita uh, langsung seandainya pengen dapat uang mhm, 1 miliar, sementara honor kita hanya mhm, katakanlah 2 juta seandainya, ini contoh ya, iya, per mhm, bulan kan mhm, nggak mhm, mungkin ya iya, untuk mhm, mendapatkan 1 miliar seandainya. Kan ada orang mhm, 2002
4, 1 miliar, Mm-mm. mobil Alphard segala macam gitu. Ya. Kalau resolusi kitanya langkah-langkahnya jelas Mm-mm. per bulan hanya segitu. Kecuali Mm-mm. berarti dalam jangka 5 tahun berarti saya mendapatkan sekian miliar, Mm-mm. dapat ini dapat ini. Nah berarti apa langkah-langkah saya? Nah itu Oke. kalau menurut aku itu resolusi gitu ya, Mm-mm. untuk menggapai mimpi. Tapi kalau memang kita resolusinya jelas di tahun ini, berarti apa nih kira-kira? Apakah bisnis? Jelas Mm-mm. nih petanya, nah itu boleh jadi resolusi. Nah artinya ada indikator, ada Mm. takaran-takaran yang sifatnya itu kita lebih tahu dari orang lain. Jadi Ya. kalau kita punya resolusi, kan resolusi itu kan apa yang akan kita kerjakan di tahun ini. Mm. Itu sih sederhananya sebenarnya. Nah, kadang orang-orang Oke. tuh tadi menulis segala macam keinginan, yang sifatnya materi terutama segala macamnya sampai akhirnya besok nggak bisa ngapa-ngapain. Saya harus ngapain ya gitu, sampai Mm. bingung. Nah, jadi resolusi itu sederhananya adalah kumpulan resolusi-resolusi sebelum tahun ini yang belum tercapai dan Mm-mm. juga apa yang akan kita lakukan di tahun ini. Nah, itu namanya resolusi kalau menurut aku. Iya, iya, iya. Wah, luar biasa nih. Aku juga baru nyadar ya ternyata resolusi itu apa yang dilakukan besoknya gitu ya. Nggak Iya. sekedar mau apa, terus udah gitu apain dulu ya gitu. Oh, berarti ada sesuatu yang miss pantesan gitu ternyata karena ini. Nah, untuk nyampe ke tahapan itu gimana nih Pak? Maksudnya gini, kan ada yang pilih tim yang ini loh Pak, yang aku sih mengalir aja lah seperti air, aku nggak mau stres kalau punya resolusi, ada yang begitu tuh Pak. Nah, untuk bisa kita punya apa ya namanya pemahaman bahwa aku harus punya resolusi A misalnya dan aku bisa membreakdown gitu ya dimulai dari esok hari. Nah itu gimana tuh Pak tahapannya? Ya. Apa harus dari apa evaluasi dulu, apa refleksi atau apa tuh Pak? Nah, kalau kalau aku Mm-mm. ngelihatnya ada berapa ya, bentar. Ada 5 lah, 5 kunci, Mm. Teh Rena, Mm. yang saya kumpulkan Ya. selama saya beberapa kali membahas tentang tema-tema resolusi. Yang pertama adalah Mm. disebutnya increase. Jadi increase itu gini, Ya. kira-kira di tahun 2024 ini apa yang mesti kita tingkatkan? Nah, jadi Oke. contoh seandainya Terena sudah punya kebiasaan baca buku gitu ya. Mm. Satu Ya. hari katakanlah 5 lembar. Kayaknya biar dalam Mm. 1 tahun sekian puluh buku saya harus ningkatin deh. Berarti saya Mm. sehari baca bukunya tadinya 10 lembar menjadi 20 lembar. Nah, ini artinya Mm. increase. Ada sesuatu yang Oke. mesti kita tingkatkan. Nah, Ya. jadi selama 2024 saya akan meningkatkan Mm. baca buku saya. Mm. Biasanya tahajudnya hanya 4 rakaat. Mm. Selama 2024 increase saya adalah 8 rakaat. Ya. Nah, itu berarti bidang spiritual. Jadi ada bidang aspek Mm. intelektual, Ya. spiritual, ada sosial gitu ya. Sodako saya mungkin dulu hanya tiap Jumat, sekarang mah Mm. ditambah Senin dan Jumat. Itu boleh, Ya. itu increase. Mm. Nah, itu Mm. yang pertama. Yang kedua, apa ya? Ada sesuatu yang sifatnya dikurangi gitu, Teh Rena. Mm. Ya. Decrease berarti ya Pak ya. Oh, kelempar nih Pak. Sebenarnya cek cek. Waduh, pas sebenarnya kelempar nih. Masuk lagi. Iya. Oke. Uh, Iya. suara saya masih ada nggak tadi? Masih ada. Oh, ya. Ya. Contoh ya, ada sesuatu yang kita kurangi, decrease gitu ya, Mm. decrease. Ya. Kan tadi kan increase, Ya. kedua decrease. Jadi contoh seandainya selama 2023 aku Ya. berlebihan Mm. melakukan sesuatu, Mm. maka aku kurangi. Contoh seandainya aku setiap pagi nonton Mm. berita. Nah, Mm. kayaknya perlu dikurangi deh dalam seminggu. Aku jangan tiap hari, cukup hari Sabtu Minggu saja saya nonton berita pagi hari. Itu Mm. namanya decrease gitu ya. Jadi Mm. kalau ada yang ditingkatkan, ada yang kita kurangi. Mm. Contoh seandainya kayaknya saya kalau berlebihan deh, kalau saya berbicara berlebihan, kalau saya makan itu Ya. bisa jadi. Mm. Jadi kalau increase-nya berarti saya harus meningkatkan olahraga, decrease-nya seandainya saya kurangi makan yang merusak badan saya, seandainya saya akan kurangi gorengan saya akan kurangi yang lemak-lemak, itu decrease gitu ya. Nah, itu yang kedua. Ada
Halo, halo, lempar lagi ya. Eliminate itu artinya sesuatu yang mesti dihapus, Teh Rena. Oh iya, iya. Jadi benar-benar dihapus kebiasaan yang pernah kita lakukan di tahun 2023, kayaknya nggak produktif deh. Contoh seandainya ada orang, aku tuh selama 2023 selalu nonton film-film, contoh ini mah Korea katanya. Apa tuh yang kayaknya nggak manfaat nih, akhirnya ngerusak waktu saya, ngerusak belajar saya, ngerusak produktivitas saya. Pokoknya selama 2024 saya akan hilangkan nonton sinetron-sinetron, film-film Korea sebenarnya yang merusak waktu saya. Nah, berarti kan di-eliminate gitu ya. Jadi ada yang di-increase, ada yang di-decrease, ada yang di-eliminate. Nah, yang keempat adalah kita bicara starting gitu. Jadi starting itu begini, ada sesuatu yang pernah kita rencanakan di tahun 2023, tapi belum pernah sama sekali dimulai-mulai gitu. Contoh, Terena punya rencana di tahun 2023 awal itu, saya ingin menulis buku tentang katakanlah politik gitu ya. Ini contoh ya. Tapi nggak kesampaian. Padahal bagus banget kalau nulis tentang buku politik ini. Nah, kalau gitu oke, saya starting lagi. Saya akan memulai kembali di tahun 2024 adalah menulis buku tentang politik cinta, misalnya gitu. Nah, berarti kita memulai kembali sesuatu yang belum pernah kita lakukan, padahal sudah niat. Jadi di start lagi gitu, di starting lagi gitu. Ini yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima tipsnya adalah different gitu. Jadi kalau seandainya tiba-tiba gini, kayaknya saya ingin melakukan sesuatu yang berbeda dari tahun 2023. Kan nggak mungkin kita melakukan hal yang sama tapi hasilnya beda. Nah, maka Terena nulis dalam setahun kebiasaannya itu hanya 5 buku. Saya ini strategi mau diganti deh biar 10 buku. Maka cara saya harus different. Berarti saya nulisnya harus pakai orang. Jadi saya minta teman yang ngetik, Terena yang memberikan materinya. Nanti teman nulis contoh. Nah, berarti ada yang different. Nah, 5 aspek itulah sebenarnya yang menjadi kunci kita dalam melakukan resolusi. Ada yang di-increase, decrease, eliminate, ada yang yang keempatnya itu adalah starting, kita mulai lagi, belum pernah terjadi. Yang kelima adalah different. Gitu, Teh Rena. Mantap ya, Masya Allah. Jadi mulai ada gambaran nih, jelas nih sekarang. Ya, apa namanya, supaya resolusi akhirnya bisa benar-benar efektif gitu ya Pak. Yang pertama kita memang harus tahu perilaku apa gitu yang pengen ditambah, perilaku apa yang pengen dikurangi atau yang bahkan dihilangkan gitu ya Pak ya. Terus Betul. memulai hal yang dulu pernah direncanakan dan dengan cara yang berbeda gitu ya Pak ya, kalau different gitu ya. Iya. Oh iya. Karena nggak mungkin ya kita pengen hasil yang apa lain tapi cara masih sama gitu ya. Contoh gini Ya aja lah, gimana Teh Pak? Rena nih, yang increase nih contoh. Kira-kira dari semua aktivitas Teh Rena yang baik, ada hal yang increase nggak nih? Yang perlu ditingkatin di 2024 apa nih kira-kira? Langsung saya tanya. Aku pengen nerbitin buku lagi tapi solo. Oke, berarti ada sesuatu yang mesti saya tingkatkan, menerbitkan buku. Nah, aktivitas menerbitkan bukunya apa? Nulis kan? Iya, nulis. Nah, berarti akan aku tingkatkan lagi menulisnya gitu. Itu satu. Nah, sekarang yang dikurangin, decrease-nya apa decrease-nya? Ya, berarti mengurangi kelas dulu supaya aku ada waktu buat. Oh gitu. Saya baru tahu Terena banyak kelas ya, nggak bilang-bilang sama saya. Saya mau belajar. Berarti ada sesuatu yang harus dikurangi gitu ya. Tapi kalau memang kelas itu positif, kenapa tidak? Nggak masalah kalau memang satu frekuensi. Contoh gini di Kristo, yang mengganggu saya kebiasaan itu masaknya sampai 2 jam. Berarti dikurangi. Mandinya sampai 1 jam, berarti saya kurangi 30 menit. Ini contoh ya. Pakai make up-nya sampai 3 jam sebenarnya. Saya kurangin gitu. Nah, itu maksudnya Teh Rena gitu. Oh iya. Karena gini sih Pak, saya tuh kepikir gini kan waktu tahun kemarin sama tahun sebelumnya lagi banyak kelas, banyak murid, akhirnya aku sibuk gitu ya ngurusin proyeknya terus sayanya chaos dengan
kan proyek-proyek saya sendiri. Oh gitu ya 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 ya. Ya boleh boleh. Teh Rena, makanya saya bilang tadi di Nah, awal bahwa resolusi itu yang lebih tahu adalah kita oh, sendiri sebenarnya. oke, Makanya iya, iya, iya. tadi kadang-kala kita nggak usah keren-kerenan. Oh resolusi saya nggak bagus gitu. Hmm, iya. Mungkin bagi kita resolusi, bagi orang lain tidak. Contoh Hmm, gini, hmm, eh, saya pengen menulis buku cerita, hmm, katakanlah 2024 saya hmm, nih Subhan nulis satu buku gitu. hmm, hmm, Bagi saya resolusi, bagi Terena apaan sih Pak Subhan satu buku, eh nggak level banget, harusnya tuh 5 buku 10 buku gitu. Nah berarti bagi Heeh. Terena tuh resolusinya bukan satu buku, bagi saya resolusi, bagi Terena bukan. Terena resolusinya berapa? 2024 saya menulis Hmm, 20 hmm, buku. Nah itu berarti resolusinya Terena. Nah artinya yang hmm, lebih tahu resolusi itu adalah diri kita sendiri gitu. hmm, Kadangkala tidak menjadi resolusi bagi Terena, tapi bagi saya hmm, resolusi. Atau sebaliknya, hmm, bagi Terena, kayaknya saya mesti resolusi deh belajar tentang hipnoterapi gitu ya. Bagi saya hmm, bukan resolusi, iya ya. karena bidang saya gitu Iya, kan, saya iya, udah iya. bertahun-tahun Iya. belajar hipnoterapi. Heeh. Nah, ternyata saya lebih ningkatin ilmu yang lain. Nah, gitulah Teh Rena, maksud saya. Iya, iya, iya. Nah itu Pak tadi benar hipnoterapi karena apa namanya aku yang waktu itu sempat crowded kan ya dengan Hmm. banyak apa sih kelas gitu segala macam. Nah sekarang nih resolusinya pengen lebih mindful. Nah, Ini gimana Kak? ya tak. Jadi supaya kita tuh Hmm. apa ya terintas dengan apa yang kita resolusikan gitu ya. Hmm. Plus juga bisa dapet apa sih makna gitu loh Pak. Dihubungkan Nah, kalau dengan apa sih dia yang biasanya Bapak. orang tuh gimana? Ya, Bapak kan punya program apa soal programming itu loh. Jadi Hmm. aku masih apa ya dulu tuh bener-bener mes ya dengan tools itu gitu yang menurut aku lebih spesifik dari hipnoterapi gitu loh Pak. Hmm. Iya, Mm-mm. saya punya sesuatu yang dikembangkan teknologi psikoterapi Mm-mm. ya. Salah satunya tadi Terena bilang soul programming. Ya. Itu pertama. Yang kedua kita Mm. juga punya spiritual thinking. Oh, Yang Terena belum tahu belum. kan. Ini juga kita Mm-mm. pernah udah beberapa kali sih, hampir 200 kali saya Oh. memberikan pelatihan spiritual Mm. thinking. Kalau saya hitung Mm-mm. tuh ya. Kita juga ada Ya. law of spiritual attraction, itu lebih spesifik gitu ya. Mm. Ya. Nah, jadi ada spiritual meaning gitu. Mm. Jadi nanti makanya ini eh, kita bisa kerjasama gitu, Teh Rena ya. Oke, kok jadi Ya. ngomongin pelatihan? Itu kan salah satu resolusi juga. Oh Aku pengen gitu. bikin bikin pelatihan, Boleh, tapi belum boleh, masih boleh. belajar lah gitu. Jadi Enggak, kita IO gitu loh Pak. sinergi aja. Iya, Nanti kapan-kapan saya ke Bandung mm, atau kita via Zoom kan. Saya siap, juga nggak tahu siap. bagaimana kegiatan Teh Rena gitu. Iya, Kita siap, siap. nanti dengan adanya live ini kita bisa bisa bertemu silaturahmi kembali gitu. Manjang Nah, itu Teh Rena. Pak. Iya, Ya, itu ya. Jadi ini juga kita ngebahas resolusi sekaligus resolusi kita nih ke depan untuk ya. umat ya, Terena ya. Karena kan kita bareng-bareng pernah menjadi psikososial di Cianjur, di gempa Cianjur Hmm, ya. Kita beberapa kali ya, ke ya. sana bolak-balik begitu kan. Mm, mm, Nah, itu mm, juga kita pernah gitu. Nah, mm, jadi itu ya Terena, ada yang increase, ada decrease. Yang ketiga itu mm, adalah tadi kira-kira apa yang kita mesti stop selama 2024 mm, gitu. ya, 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 ya. Dieliminate gitu. Kira-kira Terena sendiri apa nih yang akan dieliminate Terus dalam, jadi dihilangkan apa dia ya? biasa dilakukan di tahun 2023, nah di 2024 ini mau stop gitu. Apa Oh, kira-kira? iya. Oh, detox medsos, Pak. Cetak itu gimana, nggak paham saya. Nah, maksudnya gini, kan memang perlu medsos ya untuk ngiklan segala macam, tapi kita tidak apa sih, ya cuma upload, apa, matiin gitu-gitu doang gitu sih, mungkin Oh, yang pengen saya ilangin oke, gitu. Karena nggak kadang-kadang apa-apa. gini, tadi maksudnya mau belajar nih, wah, oh yang itu, tapi jadinya malah tambah pusing gitu loh. Aduh, kok yang aku jadi nggak oke gitu kan, jadi gitu, waduh, jadinya tambah tambah liar. Iya, iya. Pak, ini Ya yang nggak apa-apa, yang berarti hmm, banyak nih Pak. Mungkin ada yang apa mau nanya-nanya gitu Pak. iya boleh. Atau Bapak masih ada yang mau di share? Nggak cukup itu aja.
aja bahasan Ya. kita 5 aspek untuk resolusi. Oh iya, satu Iya, iya. lagi. Jadi gini, kalau aku tuh buat semacam resolusi gini kayak Rena, boleh kita tulis semuanya. Hmm. Mungkin list kita ada 20, 30 sampai 50 Ya. nggak apa-apa, bebas. Nah, kemudian kita skala. Nah, skala tuh gini 1 sampai 10. Nah, kira-kira dari 1 sampai 10 ini skala paling greget yang pengen dikerjakan betul di angka berapa. Nah, Iya, iya, jadi iya. kalau ada 20 yang udah kita list, oh Hmm. ini cuman 5, ini 4, 3, tapi ada yang 8 dan 10. Nah, nanti yang di atas 5 Hmm. dikumpulkan lagi. Contoh Intinya. ternyata ada 10. Nah, nanti di list lagi nih yang paling sampai kita ketemu yang paling inti. Oh. Mungkin 2 sampai 3. Nah, kalau Iya, sudah iya, 2 iya. sampai 3, saya yakin Hmm. resolusi-resolusi yang kecil-kecil itu akan ikut pada resolusi yang besar gitu. Oke, oke, oke. Iya, iya, iya. Jadi Jadi, setiap kita memutuskan fokus satu resolusi itu pasti ada resolusi-resolusi yang terbawa secara otomatis gitu. akan ngurut sendiri nanti jadinya ya Pak ya. Iya, itu ya apa ya? Ya pasti terbawa gitu. Contoh seandainya kita apa ya? Kira-kira nulis buku kan Terena tuh. Resolusinya saya pengen baca buku, saya pengen nulis buku, saya Iya. pengen nerbitin buku, saya pengen workshop buku. Banyak banget tuh resolusinya. Nah, ternyata diketemukan cuma satu, yaitu nerbitin buku. Nah, Nulis berarti dulu di Pak. situ nulis Nulis dulu. pasti, nerbit pasti, Iya. ngasih materi pasti. Nah, itu maksud saya. Oke. Iya. Karena mau nggak mau memang akan terkait sih ya Pak ya. Si Iya, yang lain-lainnya itu juga live juga gitu ya. Iya, iya, pasti iya. terkait dengan buku kan, gitu. Iya, iya, iya. Jadi begitulah sobat-sobat bahagia. Ini banyak nih yang join nih Pak. Coba disapa dulu nih ya. Ada Mbak Lia, Suci Mulia, Mas Abdiah Abdul, Cahya Nugraha, Mas Iqbal. Silakan nih barangkali ada yang mau bertanya atau mau minta dibantu bikin resolusi juga dengan Pak Suban, mumpung Pak Subannya ada waktu. Atau menyimak saja. Oh, ada lagi yang join nih, Mbak Putri. Ya, silahkan. Ada yang mau apa ditanyakan? Bapak ada waktu sampai jam berapa, Pak? Saya ikut aja malam Aduh, ini, oke kok. di sini udah mau jam 9 ya, nggak kerasa ya. Tadi lama ininya, lama masukin ini invite-nya. Iya. Nggak apa-apa Teh Rena, nanti kita kan bisa, ini kan pertama ya, Iya, iya. artinya kita mulai nanti sifatnya itu kan bisa kita berulang, kita Ya. temanya apa gitu, dan juga nanti kita perbaiki. Ya. Jadi sekarang mungkin teman-teman yang sebelum join live IG ini masih yang tim hidup mengalir seperti air gitu ya. Barangkali setelah mendengar pemaparan Pak Suban gitu bahwa hidup kita nih harus lebih baik dari hari kemarin gitu ya. Mulai jadi mikir nih, jangan kayak air, takutnya malah ngalirnya kemana gitu ya. Kalau ke sungai yang jernih mah oke, kalau ke solotan gimana? Berarti hidup tuh memang harus ada tujuan gitu kan. Nah, supaya punya tujuan gimana tuh Pak? Karena aku juga beberapa kali nih ada yang apa datang ya, aku nggak berani bermimpi gitu loh Pak. Ada yang begitu loh Pak. Kalau saya sih Nah, referensinya gini lah, ya. Nabi kan mengatakan bahwa hari ini tuh harus lebih baik dari hari kemarin. Kalau sama tuh rugi, gitu. Itu Ya. satu. Yang kedua kan kita tahu bahwa himmatul aliyah, cita-cita tinggi. Kita tahu orang-orang terdahulu juga punya cita-cita yang sangat tinggi, dan sebaik-baik cita-cita itu adalah ya khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu sebagai manusia manfaat. Nah, kita kan tujuannya untuk manfaat gitu ya. Nah, jadi itu menjadi penting. Kalau kita tidak punya rencana, rencana sebenarnya gini lah, niat lah ya. Kalau kita nggak punya niat baik, maka kalau kita nggak punya niat, nggak punya perencanaan, maka kita masuk ke rencana orang lain. Ada orang mengatakan begini, aku nggak mau bermimpi, aku nggak mau punya rencana. Secara otomatis dia akan masuk kepada rencana-rencana orang lain atau mimpi-mimpi orang lain. Persoalannya adalah kita ingin membuat rencana sendiri hidup atau kita masuk kepada rencana orang lain. Nah itu tanpa disadari. Iya. Gitu. Jadi
begitu apa namanya, semua pilihan pasti ada konsekuensi dan resiko ya Pak ya. Iya, Kalau kita kita nggak bikin kita rencana, kita nggak kita ngapa-ngapain akan kan masuk dalam diapa-apain sama kecemasan orang. gitu ya Pak ya. Heeh. Walaupun nanti ini kan tugas kita, walaupun nanti kita qadarullah, artinya Hmm, Allah punya kuasa. iya. Jadi kan jelas ketika kita berbicara tentang duniawi maka kita seolah-olah hidup selama-lamanya. Tapi ketika kita Hmm, sedang berbicara akhirat maka ya kita seolah-olah mati besok. Nah, artinya ya hmm, kita mestilah mencari sesuatu yang memang kita menjadi cita-cita kita, rencana kita. Allah tidak akan merubah satu kaum kan kalau kita nggak iya. apa merubahnya gitu Hmm, kan. Itu jelas banget surat Ar-Ra'd gitu ya. iya, iya, iya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu jelas banget bahwa kita memang mesti berubah, kita mesti punya perencanaan hidup yang tadi peningkatan kualitas. Apalagi kalau kita bicara konsep agama, kita bicara tentang konsep kolbu yang sifatnya naik turun. Berarti kan kita mesti menjaga tuh kondisi hati kita harus selalu kondisi beriman. Nah, iman itu kan mesti kita Iya. naik, belief kita mesti naik gitu. Kita tahu kan belief kita kepada Allah itu godaannya sekarang kenceng banget gitu ya. Apa yang kita tonton, kita lihat, kita dengar, ini mempengaruhi berkurangnya belief kita kepada Allah gitu ya. Nah, maka artinya kalau kita nggak punya perencanaan, niat yang Iya. kuat untuk apa yang mesti kita lakukan, ya ya kita seperti air daun talas yang malah belief kita berkurang. Artinya jangan diartikan sempit bahwa apa mimpi itu atau resolusi itu hanya sifatnya duniawi. Nah, teman-teman kenapa frustasi? Iya. Takut khawatir karena sifatnya duniawi. Padahal ada 8 aspek yang mesti diperjuangkan dalam resolusi dalam mimpi lah. Yang Iya, pertama iya, iya. spiritual, yang kedua keluarga, kita bicara sosial, intelektual, rekreasi, terus lagi interpersonal gitu. Itu ada 8 aspek seumur hidup yang mesti kita perjuangkan, Terena. Iya, iya, iya. Jadi 8 aspek ini memang apa harus berusaha kita penuhi gitu ya Pak ya, Iya. untuk membuat hidup kita tuh feel alive gitu every day gitu ya Pak ya. Ya kalau Dan sekarang kalau gini, di secara secara finansial oke, ya tapi kalau secara spiritualnya kita nggak sholat, link ya berarti buat ya. apa gitu kan? Eh finansialnya bagus, spiritualnya bagus, tapi family-nya, rumah tangganya nggak Berantakan bagus juga, gitu ya. ya kurang seimbang juga. Nah, makanya 8 aspek ini mesti kita perjuangkan. Nah, perjuangkan inilah menjadi resolusi. Nah, teman-teman tadi bilang ada yang mengatakan, aku nggak mau punya resolusi ya, karena orientasinya hanya satu, materi atau finansial saja. Emang nggak mau spiritual, mau umroh, gitu ya, mau ibadah, kan pasti mau ya, rekreasi, mungkin ke negara-negara lain, atau ke tempat-tempat lain. Secara akademisi, intelektual, mau nambah ilmu apa enggak, masa nggak mau. Interpersonal kita, intrapersonal kita gitu ya. Sosial kita kepada orang lain, karir kita, profesi, itu kan juga ada 8 aspek. Nanti kita bahaslah 8 aspek ini pada waktu yang tepat Ya. membahas ini, Terena. Jadi tadi selain kita tuh harus lebih baik dari hari kemarin, kita juga harus punya tujuan ke surga ya Pak ya. Itu kan tujuan optimum ya semua muslim. Nah, untuk sampai ke surga ya kita harus punya cita-cita yang sangat tinggi itu ya Pak ya. Karena ibaratnya surga itu kan tinggi tuh, nggak mungkin kita loncat gitu. Iya. Pasti akan ada tangga-tangganya itu kan Ya, ya gitu. Mau nggak mau kita kalau harus kita bikin gitu. kalau mood saya Nah, kalau ingin mendapatkan surga yang sebenarnya, ya kita harus dapat surga di dunia. dunia, iya, iya, Kita betul, betul. nggak bisa Ibaratnya, mendapat surga di akhirat nanti kalau nggak dapat surga di dunia. betul, betul. Apa itu surga di dunia? Ya kebaikan, ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, keberlimpahan, kasih sayang kepada orang lain, tidak ada amarah, tidak ada kebencian, tidak ada iri dengki gitu ya. Yang kepada orang yang di atas kita hormat, yang lebih bawah kita juga menghargai, yang sesama kita toleransi. Itu surga, Terena. Iya. Jadi karena target kita tuh surga akhirat gitu, kita harus bisa gitu menciptakan surga dunia ya Pak ya. Oh, iya. Ya ibaratnya modal gitu untuk nanti ke surga akhirat gitu loh. Jadi nggak ada ceritanya, nggak apa-apa deh aku menderita di dunia. Yang penting nanti masuk surga itu kayak nggak mungkin ya Pak ya. Kayak mau apa ya, nggak punya modal gitu ya Pak ya. Bener nggak sih? Iya. Iya, betul, Terena, setuju. Artinya ya Jadi kita sebenarnya kan di mumpung dunia tuh bisa bahagia ya Pak ya, kalau tahu caranya gitu ya. iya.
Ya Iya, iya, optimal. iya. Kita kan juga ini kan pengen bahagia dengan cara kita sharing Betul. ilmu ya. Mm, mm, Allah mm, mengangkat derajat orang-orang berilmu. Artinya mm, kita dengan belajar ini juga kan dalam rangka memberikan kebahagiaan di pikiran kita, di hati kita. mm, Karena mm, 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 ya kita ada istilah tuh mm, to have sama to be. mm, Jadi ada orang yang punya mm, sesuatu tapi nggak punya to be. mm, Tapi gitu. To be itu adalah yang sifatnya itu aktualisasi diri gitu kan. oke, Eh, iya. Artinya kalau kita bicara hal yang sifatnya materi penting, tapi kan akan Mm, kita tinggalkan, bahkan iya. hilang lenyap. Mm, Tapi ada hal yang kita mesti pertimbangkan, ya mm, kebahagiaan yang sifatnya tadi, kemanfaatan mm, gitu ya, aktualisasi, mm, actualization gitu. Dalam teori iya, iya. Maslow kan itu yang Mm, mm, paling tinggi kan aktualisasi diri. Itu kebahagiaan, happiness mm. itu Teh Rena. Iya, ya. Ultimate-nya gitu ya Pak ya, Iya, aktualisasi diri dalam bentuk ultimate. kebermanfaatan itu ya Pak ya. Betul, Nah, betul. untuk bisa apa namanya ngebedain nih resolusi yang ambisi dengan yang misi itu loh Pak. Karena kan Ya, kadang-kadang nggak sadar nih ya tipis gitu ya bedanya misi sama ambisi. ya, Dan kalau ya ambisi biasanya mendatangkan lelah gitu loh. Bedainnya gimana ya Pak? kelelahan mental ya. Mm-mm. Pernah Ya, ngalamin. ya, oh gitu ya. Ya caranya kita lebih tahu sebenarnya kita tetap menggunakan otak rasional kita. Oke. Jadi kira-kira makanya tadi saya bilang Mm. patokannya adalah bahwa Mm. resolusi itu nggak mesti harus habis di tahun 2024. Mm. Mungkin saja di 2025 kita nggak punya resolusi. Iya. Artinya resolusi yang kita lanjutkan di tahun 2024. Seperti sekarang saya nggak punya resolusi saya. Kenapa? Karena saya sedang melanjutkan resolusi 2023. Apa resolusinya kalau gitu? Resolusi saya adalah resolusi 2023 yang akan dilanjutkan di 2024. Kan gitu sebenarnya. Iya, iya, iya. Berarti lebih ke evaluasi aja gitu ya, Pak, ya? Misalnya in detailnya, breakdown-nya kurang, apa sih namanya, fit gitu ya, rapihin di Mm-mm. breakdown gitu ya, Pak, Iya, ya? Bukan diganti iya, resolusinya gitu ya, iya. Pak, ya? Iya, Makanya iya, kan tadi saya bilang iya. apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dikurangi, apa yang perlu dihilangkan, apa yang harus kita mulai lagi, apa yang mesti beda. Hmm. 5 poin tadi yang saya bahas itu menjadi penting gitu. Iya, iya, iya. Iya, ini ada yang mau ditanyakan. Banyak yang join tapi semuanya diem-diem. Alhamdulillah menyimak. Nggak apa-apa Terena, Mungkin kita ada yang kan masih awal-awal ya. Oke, apa sih tadi, kalau misalnya, apa ya, itu Pak, kalau kejebak ambisi itu gimana? Balikin laginya. Halo Teh. Oh mati ya tadi ya? Gimana? Heeh. Kalau ya, apa namanya ya, terjebak ambisi itu loh Pak. Perasaan misi, tapi ternyata pas di running loh kok jadi kesana kemari nggak jelas gitu ya. Nah itu Eee, kayaknya Terena curhat kalau begitu. iya memang. Ya makanya kan Karena cara membuat karena kadang resolusi itu aku kan tuh pengennya ngegas gitu ya, lupa ngerem gitu kan. ya tadi mesti dicatat gitu ya. Makanya kenapa lah resolusi itu juga penting kita ada doa-doa, ada ritual-ritual Mhm. keagamaan yang mesti kita terlibat, Mhm. tidak hanya melulu duniawi. Biasanya Iya. orang kalau melulu duniawi ya tadi dia sangat ambisius. Makanya kita buat Mmm. juga resolusi itu. Kira-kira apa yang mesti saya kerjakan di tahun Mhm. 2024 ini secara spiritual. Contoh, Mmm. ada orang ketika saya buat tuh, Pak Suban, aku pengen setiap Senin Kamis puasa, ada. Pak Suban, aku kan selama Mhm. 2023 jarang tahajud, pokoknya aku pengen tahajud setiap malam, ada. Ada yang bilang, Mhm. aku kan biasa tahajudnya setengah 4, saya pengen jam 2, ada gitu. Mmm. Saya Iya, nggak pernah sodakoh, saya apa sodakoh itu yang akan melembutkan hati. Nah, mmm. jadi kenapa tadi menjadi over gitu ya, Iya. menjadi karena memang ya resolusinya hanya duniawi. Mmm. Makanya ada aspek-aspek yang sifatnya spiritual Iya. gitu. Mhm, Jadi itu mhm. perlu perlu dipertimbangkan atau juga aspek-aspek keilmuan yang perlu kita tingkatkan. Kira-kira skill apa yang mesti kita pelajari di tahun 2024, webinar Mmm. apa, Mhm. seminar apa, itu yang melembutkan, yang bisa mengontrol
pola perilaku kita yang berlebihan. Karena tetap kan kalau kita terburu-buru, over segala macam, malah kita nggak, artinya efeknya nggak bagus. Kita akan kemana-mana seperti tadi. Dan nanti kelelahan mental. Yang bahaya itu kelelahan mental. Kelelahan fisik, seperti saya ini, dari pagi sampai sekarang, sambil ngantuk-ngantuk, lelah fisik. Tidur, seger bangun gitu. Tapi kalau seandainya saya lelah mental, walaupun tidurnya 8 jam, 10 jam, bangun tetap nggak seger. Nah, jadi jangan sampai kita kelelahan mental dengan kira-kira ambisius, sehingga kita nggak bisa untuk hanya ngopi-ngopi gitu ya, sama keluarga, sama teman-teman, nyantai gitu. Wah, ini jangan sampai lah Terena gitu. Artinya kerja duniawi dari pagi sampai malam sampai pagi, wah itu sampai lupa kepada Allah ya, jangan sampai lah. Justru ada, kita juga penting kalau menurut aku sih, hitungan matematika Allah juga perlu kita pertimbangkan gitu. Jadi kalau kita bolehlah kita gaji per bulannya itu mungkin 1 juta gitu ya, ini contoh ya. Tapi rezeki Allah kan nggak 1 juta, mungkin aja berjuta-juta gitu ya. Jadi kalau kita menyamakan rezeki dengan gaji ya salah. Mungkin saja yang kerjanya di satu pintu ini, tapi rezekinya bisa di pintu kedua, pintu ketiga, pintu keempat. Nah itu mainnya adalah bagaimana kita di area-area belief kita kepada Allah gitu. Nah biasanya orang-orang yang ambisius itu orang-orang yang mudah frustasi karena dia patokannya materialistik gitu. Materialisme. Kita manusia matre, tapi nggak boleh materialistik. Matre boleh karena kita masuk makhluk materi, tapi kalau udah materialisme ini yang nggak boleh. Artinya dia mengindahkan Tuhan, dia tidak meyakini Tuhan Allah. Maka biar tidak kayak tadi Teh Rena bilang ya, adalah masukan resolusi-resolusi yang sifatnya spiritualitas untuk melembutkan kolbu kita agar hati kita jangan sampai lah hati kita yang bisa mengontrol gitu, hati yang baik, inner voice, ada suara hati gitu. Jadi dibingkainya pakai soul programming itu ya Pak ya? Ya pastilah Teh. Spill dikit Pak. Iya. Soul programming kan, itu ya, apa sih? Oh, iya, soul programming itu adalah kita memprogram kolbu intinya, hati kita. Jadi jangan sampai kita diprogram oleh materi. Materi perlu diprogram, mindset kita tentang duniawi, tentang pekerjaan, karir gitu ya, penting juga. Tapi ya ditambahkan penyeimbang kita adalah diprogram kolbu kita dengan hati kita, dengan diprogram sabar, diprogram jujur, diprogram qanaah, diprogram zikir, diprogram hati selalu connect to Allah. Itu adalah pemrograman di dalam diri kita. Jadi mesti balance lah gitu, seimbang. Nah, jadi kalau malah justru ada orang yang ketika hatinya diprogram kepada hakikat yang sebenarnya malah muncul keajaiban-keajaiban duniawi. Saya sih meyakini itu. Nah, jadi kira-kira teman-teman nih resolusinya ya perlu dilibatkan Allah di dalam resolusinya. Jangan sampai 2024 nggak ada Allahnya, Terena. Wah, berat yang adanya tuh, iya ada terus nanti. Yang ada tuh hanya finansial aja, hanya karir saja, tapi Allahnya nggak ada. Harus diprogram Allahnya di 2024. Kadang-kadang bisa jadi kegiatan yang sama, target yang sama, cukup dibingkai Allah itu udah jadi beda gitu ya Pak ya. Karena ada juga yang gini loh Pak, saya mah udah merasa cukup, saya pengen jadi orang yang bersyukur, nggak mau nambah apa-apa. Nah, apakah definisi syukurnya harus begitu? Bukannya kita harus berkarya gitu loh. Tapi begitu berkarya, kalau aku tuh pengennya ngegas terus sampai udah nyetep, waduh udah di mana nih? Aduh, udah begitu deh. Jadi memang mungkin PR aku tuh ya itu yang ngerem gitu. Itu sih eliminate, decrease dan ada di eliminate gitu. Sama-sama belajar kan. Iya. Kita ya namanya juga manusia kan. Kita lebih tahu apa yang harus kita increase, decrease, eliminate, dan different, dan starting kita apa nih, area-area mana di 2024. Ya kita bisa setelah acara ini kita bisa saling mengingatkan ke diri kita untuk 5 poin tadi, Terena. Iya. Terus ini nih Pak, perbedaan hipnoterapi dengan soul programming itu apa ya? Apa maksudnya
masih bagian dari hipnoterapi soul programming itu, atau Bapak bikin apa ya, formula sendiri gitu loh Pak? Iya, kalau ilmu itu kan saling Oh, berkaitan. Artinya oh. dari satu ke ilmu ke satu ilmu itu pasti ada kaitannya, apapun bentuknya. Mhm. Makanya dalam terapi ada namanya holistik. Mmm, Jadi kita mhm. bisa melibatkan banyak hal gitu, karena semuanya kan Iya, ilmu Allah. Nah, artinya mhm, soul programming yang saya kembangkan adalah hasil mhm. daripada ilmu-ilmu lain. Ada aspek hipnoterapinya, ada aspek Mhm. NLP-nya, ada aspek ego state Mhm. terapinya, empty Mhm. chair-nya, Iya, psikodramanya, ada mindfulness-nya. Nah, kita satukan mmm, dalam soul programming. Tapi ada mhm, inti di situ yang tidak ada dari semua mhm, ilmu. Apa? mhm. Yaitu kita programming Allahnya gitu di dalam Oke. kolbunya, Iya, iya, dalam iya. hatinya. Mhm, mhm. Nah, itu bedanya. Mmm, Dan kemarin saya mhm, lakukan baru saja ini hari Senin ya. mhm. Saya baru pulang dari Palembang Senin lalu. Saya 4 hari Iya. ya memprogram, kita program lah apa sih orang-orang gitu ya Mhm, yang mau mhm. berangkat umroh gitu, Mmm, dengan manasik, mhm. dengan soul programming. Ya, alhamdulillah Mhm. testimoninya bagus selama Mmm, di Madinah, di Mekah gitu mmm. ya. Iya, 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 Hati iya. terkoneksi dengan Allah gitu. Itu Mhm, mhm. penting kalau menurut aku. Mhm, Itulah soul mhm. programming bedanya, Teh Rena. Oke, jadi khasnya apa Bapak gitu ya, apa namanya ya, brandnya itu kan soul programming yang bisa membuat jamaah umroh itu lebih terintas gitu dengan apa yang dilakukan. Karena kan banyak juga ya Pak ya yang datang ke Mhm. sana tapi nggak ketemu Allahnya gitu ya. Iya, Cuma belanja gitu pulang deh, terus foto gitu. ya kalau orang yang pengen ketemu Allah hanya orang yang ke Mekah, ya kasihan Heeh. orang yang nggak bisa ke Mekah, nanti nggak ketemu Iya, Allah. iya. Heeh, heeh, heeh. Ya, artinya Iya, Allah iya. itu kan jelas ya, Heeh. tidak physically gitu, tidak Mhm. kelihatan secara visual, Mhm. auditorik, kinestetik, tapi Mhm, Allah mhm. tuh sifatnya, artinya sesuatu yang memang ada dalam hati kita. Ketika kita menyadari Mmm. akan adanya Allah, kita Iya. merasakan akan adanya Allah, disitulah. Karena Mhm, yang mhm, bisa mhm. menampung Tuhan, menampung Allah itu adalah kolbu, Mhm. bukan Mhm. mata visual, Mmm. bukan auditori, Mhm. bukan dijamah dengan tangan gitu. Mhm. Iya, iya, Artinya iya, iya. dimanapun bisa ketika kita di programming. Mhm. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih jauh kalau soal programming, Mhm. Teh Rena. Betul, Habis betul. waktu kita nanti sampai Iya. subuh. Mudah-mudahan nanti ada fokus langsung di tema itu ya, Pak, ya, atau nanti Insya kita Allah, insya mungkin Allah. bikin workshop di sini ya, Siap, Pak, di siap, Teh. Bandung. Di Bandung nanti. Amin, ya rabbal alamin. Ini kayaknya aku nih yang nggak boleh lama-lama nih, Pak. Oh, gitu. Biasa kalau mak-mak Boleh, 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 boleh. udah jam 9 lebih. Jadi, Ah, insya Allah nggak cuma di malam ini, nanti kita nyambung terus ya Pak ya, ya, bagi-bagi apa siap. ilmu sama sobat-sobat temu bahagia yang lain yang mungkin nggak ada kesempatan buat join malam ini. Simak terus ya, pantengin terus IG kita biar nggak ketinggalan infonya. Mungkin aku coba apa summary-in ya dari hasil ngobrol kita Mangga. bahwa untuk jadi apa identitas orang muslim itu kan harus lebih baik dari kemarin. Jadi kita memang perlu gitu loh resolusi. Buat yang tadinya menganggap hidup pengen kayak air mengalir, mungkin harus dipikir ulang nih, itu masih tepat nggak gitu ya? Karena ternyata kalau pengen jadi manusia yang lebih baik dari kemarin, kita mesti bikin ya itu tadi ya aspek-aspek resolusi itu seperti apa, kemudian apa yang harus ditambah, apa yang harus dikurangi atau bahkan dihilangkan dan dimulai kembali dan melakukan perilaku yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang berbeda meskipun targetnya sama gitu ya. Mudah-mudahan apa yang di-sharing malam ini yang meskipun waktunya sedikit tapi bener-bener daging banget gitu ya. Aku langsung on fire Amin. gini nih Pak, langsung pengen ngetik apa gitu. Aduh ambisnya kumat lagi nih. Dalam Bagus itu waktu yang motivasi, sedikit, semangat. tapi dapat banget dagingnya gitu ya. Oh singkat banget, nanti ada part 2-nya nih, ada request nih Pak, pengen ada part 2 katanya. Teh Rena, itu siapa tuh Teh Dini, kenal nggak? Oh, Masya Allah, ini ya SMA 4 ya? Teh Dini, Assalamualaikum. Hey, nuhun ya Panggil udah lah. ikutan nih. Udah ngobrol-ngobrol di sini. Lama banget ya nggak ketemu. Ketemu terakhir pas kemarin apa? Pas siar bareng itu ya sama Bapak ya, pas di sini.
Iya, 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 iya. Siap, siap, Baru siap. join apa, baru ya, Teh Dini ya. Jadi kerasanya bentar banget ya. Insya Allah nanti ada lanjutannya. Mudah-mudahan Pak Suban apa ada waktunya ya Pak ya. Tapi udah selalu ada waktu sebenarnya Insyaallah. ya Pak ya. Iya. Akunya yang Oh, kabur iyalah. mulu ya. Nanti kita sama Teddy ini bertiga nanti live Oke. ini ya Instagramnya ya. Amin. Alamin. Iya, gitu aja dari saya, dari Pak Suban ada closing statement nggak nih Pak? Ya cukup lah. Yang penting Mm-mm. closing statementnya adalah Mm-mm. bahwa kita tetap mesti punya sebuah niat. Jadi Mm-mm. setting niat itu penting, upgrade niat. Mm-mm. Tajdidu Iya. niat. Jadi kita memperbaiki niat. Orang yang memperbaiki niat itu bukan berarti nggak punya niat. Mm-mm. Niat kita banyak digoda ya, Mm. secara visual, auditori, ya. Iya, Maka iya, iya. banyak yang kita tonton. Hmm. Niat kita udah punya, tapi Mm-mm. perlu kita upgrade niat untuk Hmm. lebih kuat. Beliefnya harus lebih kuat seperti itu. Maka di 2024 nih, Bismillah kita kuatin niat kita, tajdidu niat kita bahwa niat-niat yang kita lakukan ini adalah kira-kira pas apa tidak. Nah, kita kuatkan agar kita semakin yakin 2024 dan tentunya adalah kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dalam semua resolusi yang kita buat. Teh Rena, demikian. Ya, ya, ya. Amin, ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah nuhun pisan ya Pak untuk semuanya malam ini. Mudah-mudahan Allah memberi balasan berlipat-lipat ya untuk ilmu yang dibagi dan untuk sobat-sobat Amin. bahagia semuanya yang sudah menyimak kita semua ya, membersamai kita semua selama hampir 1 jam ya. Insya Allah tidak sampai berhenti di sini saja, nanti ada next lagi. Pantengin aja terus IG Temu Bahagia. Ya, demikian dari saya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak nuhun ya Pak. Sami-sami Teh Rena, Ya, sampai ketemu lagi. salam buat istri sama anak ya. Insyaallah ya. Oke.